Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Demi Kebahagiaan Talak Yang Kupinta. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang hampir kehilangan akal sehatnya setelah mengetahui bahwa suaminya ternyata berselingkuh dengan seorang wanita yang tak lain adalah kakak angkat dari sang istri yang sudah dianggap kakak kandungnya sendiri. Sebelumnya, Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Sayang, Mas pamit dulu ya, ucap Arga kepada Safira. Dengan air mata yang berderai, Safira melepas kepergian Arga keluar kota. Semalam mereka bertengkar hebat karena Arga berpamitan untuk bekerja di luar kota. Alasannya adalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Mas, kamu tahu kan, HPL-ku 5 hari lagi. Bagaimana mungkin kamu pergi selama 2 minggu? Protes Safira dengan suara bergetar menahan tangis. Sayang, kalau Mas menolak bisa-bisa Mas dipecat. Kan ada Bu Ratna yang menemanimu. Jawab Arga mencoba menenangkan. Terus siapa yang akan mengasani nanti? Tanya Safira penuh kecewa. Kan ada perawat di rumah sakit. Jangan mempersulit keadaan sayang, ucap Arga sambil memegang bahu Safira. Hati Safira terasa sakit. Di saat mendekati persalinan, Arga malah memilih untuk pergi bekerja. Mas, bukannya kamu bisa minta digantikan? Toh alasannya aku akan melahirkan, desak Safira lagi. Dek, ini bukan perusahaan Mas. Mas gak bisa seenaknya mangkir dari pekerjaan, balas Arga dengan sabar. Air mata Safira terus mengalir deras. Kekecewaan, amarah, dan kesedihan bercampur menjadi satu. Mas, ini anak pertama kita, liris Safira. Arga memeluknya erat. Sayang, Mas mencari uang untuk kalian, untuk kelangsungan hidup kita nanti, katanya lembut. Pelukan dan kata-kata lembut itu sedikit menenangkan Safira, meskipun hatinya tetap berat melepas kepergian suaminya. Di usia pernikahan mereka yang menginjak 2 tahun, Safira merasa bahagia ketika akhirnya diberi kepercayaan untuk hamil. Namun kehamilan ini juga membawa tantangan baru, terutama karena pekerjaan Arga yang sering mengharuskannya pergi keluar kota. Saat melepas kepergian Arga, Safira hanya bisa berkata pelan, hati-hati di sana. Matanya menunduk menahan kesedihan. Jangan sedih, nanti dedeknya sedih, ucap Arga sambil mencium pucuk kepala Safira. Di usia kehamilan 9 bulan, Safira memang lebih sensitif dan sering merasa sendiri. Jangan sedih, Nduk, kan ada aku sama Bu Kusuma, ucap Bu Ratna mencoba menenangkan Safira. Kedua wanita itu setia menemani Safira menunggu kelahiran cucu pertama mereka. Namun 2 hari berlalu, Safira tak kuasa menahan rindu kepada Arga. Saat video call dia merajuk, Mas, cepet pulang. Sayang, sabar ya, jawab Arga. Wajahnya terlihat panik, dan Safira mendapati suaminya berada di rumah sakit. Katanya mengantar teman kantor yang sakit. Tanpa banyak penjelasan, Arga buru-buru memutus panggilan. Safira terkejut dengan sikap Arga yang berbeda dari biasanya. Dadanya terasa sesak dan tiba-tiba perutnya berkontraksi. Bu, perutku sakit, teriak Safira. Bunda adalah sebutan Safira kepada ibu mertuanya yang bernama Ratna, dan Bu Kusuma adalah ibu kandung Safira. Keduanya sangat menyayangi Safira sepenuh hati. Bahkan Bunda Ratna juga sudah menganggap Safira sebagai anak kandungnya, bukan lagi menantunya. Lantas mereka berdua segera membawa Safira ke klinik bersalin terdekat. Di sana Safira berjuang melawan rasa sakit yang luar biasa. Namun, di tengah perjuangan itu, Safira melihat sesuatu yang membuat hatinya tersayat. Matanya menangkap sosok Arga yang bersama seorang wanita lain. Wanita itu tampak memegang tangan Arga dengan erat. Mas Arga, teriak Safira dengan mata melotot. Kepalanya terasa panas, emosinya memuncak. Bu Ratna yang melihat kejadian itu langsung mendekati Arga dan wanita tersebut dengan tatapan marah. Dengan ikhlas aku merawatmu dari usiamu belasan tahun, tapi kini kelakuan ibumu tak kau buang juga, ucap Bunda Ratna kepada Arga sembari melangkah mendekatinya dengan nada murka.
Safira hanya bisa menangis saat rasa sakit di perutnya semakin tak tertahankan. Hingga akhirnya, air yang bercampur darah mengalir di kakinya. Perjuangan Safira mencapai puncaknya di tengah kekacauan perasaannya. Bu Ratna langsung berlari mendekati Safira. Lalu Safira segera dibaringkan. Mas Arga ingin mendekati Safira. Plak! Jangan pernah kamu datang menemui menantuku. Aku sungguh malu memiliki anak sepertimu, seru Bunda Kusuma. Mas, sakit, teriak wanita yang bersama Arga. Arga pun segera mendekat ke arahnya. Dengan perlahan Safira turun dari tempat tidur. Duk, kamu mau kemana? Kamu baring saja, ucap Bu Ratna. Dengan terseok Safira berjalan mendekati Arga. Darah bercampur air ketuban mengalir hingga ke lantai. Arga yang melihat Safira langsung berlari bersimpuh meminta maaf kepadanya. Maafkan aku, Dek. Ampuni aku, ucap Arga menangis. Talak aku, Mas, ucap Safira bergetar. Bunda Kusuma dan Bu Ratna hanya bisa melihat dengan derai air mata. Tidak, aku tidak akan menceraikanmu, seru Arga yang memegangi kaki Safira. Mas, bagus kalau dia meminta cerai. Kamu tinggal fokus kepadaku dan anak kita, seru wanita itu. Diam, bentak Arga. Perawat sudah memintakan Safira untuk kembali ke tempat tidur. Talak aku, atau aku tidak akan melahirkan anak ini, teriak Safira. Arga berdiri. Dek, nyebut sayang, ucapnya yang ingin meraih jemari Safira. Jangan semenyentuhku, Mas, ucap Safira. Arga melihat Safira lekat. Dek, maafkan aku, ucap Arga menangis. Talak aku, Mas, teriakan Safira lagi. Arga menarik nafas dan membuangnya dengan kasar. Safira Anugrah Putra, dengan sadar, aku Arga Manyu menalakmu. Mulai hari ini haram untukku untuk menyentuh tubuhmu, seru Arga dengan derai air mata dan suara bergetar. Safira mendengarkan hal itu dengan tenang. Ia menutup matanya sama seperti ketika menantikannya mengucapkan ijab kabul untuknya. Perlahan, Safira melangkahkan kaki menuju ranjang untuk bersiap melahirkan. Bunda Kusuma dan Bunda Ratna saling berpelukan, sedangkan Arga jatuh bersimpuh. Ya Allah, masih terdengar suara teriakan Arga. Ibu, aku juga sedang melahirkan. Perhatian juga aku, ucap wanita yang bersama Arga yang merupakan kakak angkat Safira. Mulai detik ini, aku memutuskan hubungan kita, seru Bu Ratna dengan ucapan penuh amarah. Terdengar Kak Anin menangis merasakan. Bunda Kusuma dan Bunda Ratna terus memegang tangan Safira, hingga akhirnya Allah melancarkan proses persalinan Safira. Seorang bayi lelaki yang langsung diberi nama Khalid oleh Safira telah menyempurnakan hidupnya. Boleh aku yang mengazani anakku, ucap Arga kepada perawat. Tidak, kamu tidak berhak untuk melakukan itu. Bukannya kamu yang bilang untuk meminta kepada perawat. Bukannya kamu yang menolak, kah? Teriak Safira. Bunda Kusuma langsung memeluk Safira. Jangan ganggu anakku dan cucuku lagi, seru Bu Ratna. Arga yang masih berderai air mata berjalan pelan ke ranjang Kak Anin. Dia justru tak ingin lagi memegang tangan wanita itu. Bunda Kusuma dan Bunda Ratna terus menuntun Safira untuk mengucapkan istighfar agar bisa menenangkan diri. Bunda, akan selalu bersamamu. Jangan lagi kamu pikirkan lelaki jahanam itu, seru Bunda Kusuma yang terus menciumai pucuk kepala Safira. Tidak ada air mata. Safira tidak tahu apa yang dia pikirkan. Rasanya kosong. Dia tidak tahu bagaimana agar air mata ini bisa keluar lagi. Tenaganya seolah telah habis. Dia tidak tahu akan bergerak kemana. Bunda Kusuma menyuapi Safira makan. Tapi cari makan pun sudah Safira lupakan. Bunda Kusuma dan Bu Ratna menangisi Safira dan meminta agar ia dipindahkan ke ruangan lain. Karena tak ingin Mas Arga dan Kak Anin melihat keadaannya. Safira ingin berbicara, tapi lupa bagaimana caranya. Hanya memandang tanpa tahu apa yang sedang dipandangnya. Ya Allah Safira, sadar nak, jangan seperti ini, ucap Bunda Kusuma yang terus memeluk Safira. Sedangkan Bu Ratna menangis di sudut ruangan. Safira ingin berkata ia baik-baik saja, tapi ia tidak bisa. Ia lupa bagaimana bisa membuka mulut. Bayi itu kini telah berada di ruangannya. Dituntun untuk mendekatnya. Hatinya kembali bagai diremas. Dengan refleks ia berontak. Jangan bawa dia dekat denganku.
Aku tidak ingin melihat Mas Arga lagi. Itu kalimat yang bisa Safira ucapkan. Baginya melihat bayi itu bagai melihat Arga yang sedang bersama Kak Anin. Bunda Kusuma dan Bu Ratna langsung berdiri di samping Safira. Istighfar, Nduk, istighfar, ucap Bu Ratna yang kini menggendong bayi Halid. Safira memandangi Bu Ratna dan Bunda Kusuma secara bergantian. Tangisnya pecah. Menangislah, kami akan ada untukmu, ucap Bunda Kusuma yang memeluk Safira. Hancur, Safira hancur. Bu Ratna mulai mendekatkan bayinya kepada Safira. Lama Safira memandangi wajah kecil itu. Wajah yang selama ini ia nantikan, yang selalu ia sebut dalam setiap doanya. Safira meminta Bu Ratna untuk memberikan bayi Halid dan ia dekap erat tubuh kecil itu. Lalu menghujaninya dengan ciuman bertubi-tubi. Maafkan Mama, Nak, bisiknya. Mas Arga telah berhasil membuatnya hancur. Ya Allah, beri aku kekuatan. Bunda Kusuma dan Bu Ratna kini duduk di samping Safira sambil mengelus lembut kepalanya. Kamu harus kuat untuk anakmu, ucap Bunda Kusuma. Setelah memberikan ASI yang memang langsung keluar, bayi Halid kembali dibawa ke ruang bayi. Dokter pun berkata, jika Safira sudah sehat, besok sudah diizinkan pulang. Setelah menyusui Halid, tubuh Safira merasa begitu lelah, remuk. Dia terlelap dalam keheningan kamar yang hening. Suara Arga yang samar-samar terdengar berbicara dengan Bu Ratna di luar sana. Bu, Kak Anin juga anak ibu. Dia belum bisa melahirkan anaknya, kata Arga. Kesadaran Safira perlahan kembali dan suara Arga semakin jelas terdengar. Anak? Dia bukan anakku, sahut Bu Ratna dengan nada keras. Bu, biar bagaimanapun dia butuh pengampunan dari ibu. Arga melanjutkan dengan nada penuh harap. Untuk apa kamu kemari memohon? Jika cintamu sangat besar untuk wanita itu, potong Bu Ratna. Bun, dia sedang bertaruh nyawa untuk anak Arga. Jadi, jawab Arga tapi suaranya mulai terdengar ragu. Terus, Safira bukan bertaruh nyawa untuk anakmu, potong Bu Ratna membela anaknya. Bu, tolong jangan bahas itu dulu. Arga takut terjadi apa-apa sama anakku, ucap Arga. Suaranya penuh kekhawatiran. Safira mengubah posisi tiduran. Rasanya dia tak ingin mendengar apapun sekarang. Jika ada permintaan, dia ingin telinganya menjadi tuli. Bukan aku yang kalian sakiti, tapi Safira, ujar Bu Ratna. Suaranya penuh emosi. Arga akan menemui Safira. Arga tahu, Safira sangat menyayangi Kak Anin. Dia juga tidak akan tega jika melihat kondisi Kak Anin yang sudah kepayahan. Arga melanjutkan, berusaha meyakinkan Bu Ratna. Namun pandangan Safira semakin bubar karena air mata yang mulai menetes. Dia tak tahu harus berkata apa-apa kepada Arga. Hatinya sakit, seperti disayat banyak pisau. Nafasnya mulai memburu dan emosinya tak bisa dibendung. Terdengar langkah Arga yang berlari mendekat ke tempat tidur Safira. Dek, dek, panggil Arga, hampir terengah-engah sambil berlutut di depan Safira. Safira menatap Arga. Apakah cinta Arga sudah tidak ada lagi untuknya? Mengapa Arga begitu tega untuk menyakitinya lebih dalam lagi? Dek, tolong maafkan Kak Anin. Bukannya kamu menyayanginya, ucap Arga dengan suara gemetar dan mata penuh harap. Dengan perlahan Safira bangkit dari ranjang. Matanya terus menatap Arga tanpa emosi yang bisa terlihat. Sayang, apa itu sayang? Ujar Safira datar, suaranya kosong. Dek, tolong maafkan Kak Anin, Arga meminta lagi. Tiba-tiba Bu Ratna berseru dengan suara tegas. Arga, berhenti mengganggu anakku, sambil memukuli tubuh Arga. Bunda Kusuma kemudian datang dan memeluk Safira, mencoba menenangkannya. Safira dengan tangan yang lemah, mengayunkan tangannya perlahan dan memukul pipi Arga. Sangat pelan, hampir tak terasa, seolah semut pun tak akan mati jika tersentuh di atasnya. Tenaganya benar-benar habis. Tampar dek, tampar, pukul, tapi tolong maafkan Kak Anin, ucap Arga dengan air mata yang terus mengalir. Stop, jangan bicara. Aku mau tidur, Mas, Safira berkata sambil menutup telinganya dengan bantal. Safira, tolong maafkan Kak Anin. Bukannya kamu menyayanginya. Sekarang dia sedang kesakitan, Safira, teriak Arga yang merampas bantal dari telinga Safira. Pergi, jangan sentuh aku lagi, Mas. Kamu tanya aku membiarkan dia sakit. Apakah kamu melihat aku tidak sedang sakit juga? Safira berteriak penuh amarah.
Aku menyayangi Kak Anin. Apakah dia menyayangiku? Dulu saat aku dibelikan boneka baru, dia selalu mengambilnya. Dan sekarang dia melakukan hal yang sama. Tidak ada maaf untuknya. Suara Safira hampir kehilangan kendali. Tangannya menampar dada dan kepalanya, menahan rasa sakit yang sangat hebat. Bayangan Arga dan Kak Anin terus berputar dalam pikirannya. Ayah, jemput aku ayah, bawa aku. Teriak Safira seolah tidak tahan lagi. Di pikirannya hanya ada satu keinginan, untuk mengakhiri semuanya, untuk berhenti merasakan semua ini. Safira berontak, melempari Arga dengan apapun yang ada di sekitarnya. Pergi Arga, jangan ganggu kami. Bunda menyesal mempunyai anak sepertimu, teriak Bunda Kusuma. Safira terus berontak, melompat dan berteriak lalu menangis. Istighfar nak, istighfar, ucap Bu Ratna sambil menangis ingin memeluknya. Bu, apakah aku berdosa bu? Teriak Safira dengan suara penuh tangis. Safira, istighfar nak, jawab Bu Ratna. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa bu? Teriak Safira. Tubuhnya semakin lemah, pikirannya semakin kacau. Kewarasannya mulai hilang. Keinginannya hanya untuk menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Jahat, kalian jahat. Aku membencimu mas, aku membencimu, teriak Safira seakan tak bisa lagi menahan perasaan yang membelenggunya. Perawat segera datang ke ruangannya, menahan tubuh Safira yang terus meronta. Mereka mengikatnya keranjang. Lepaskan, lepaskan, teriak Safira dengan suara yang penuh penderitaan. Mereka mengikat tubuhnya dengan kuat. Air mata Safira terus jatuh. Arga, kenapa kamu setega itu? Bukankah kamu bilang mencintaiku? Ucapnya perlahan. Tubuhnya mulai melemah. Kesadarannya perlahan memudar, sampai akhirnya semuanya menghitam. Tak lama setelah itu, Safira perlahan mulai sadar kembali. Dia merasa sangat haus. Bu, aku haus, ucap Safira. Suaranya lemah dan hampir tak terdengar. Bu Ratna yang tertidur di samping ranjang Safira segera terbangun. Duk, kamu sudah sadar? Tanyanya dengan mata yang bengkak. Tangan Safira masih terikat. Dia tak bisa bergerak. Bunda Kusuma juga terbangun mendengar suara Safira. Kamu sudah bangun sayang? Tanyanya dengan lembut mengelus kepala Safira. Bunda, tanganku sakit, Safira mengeluh. Bu Ratna segera keluar untuk mencari bantuan. Berjalan terburu-buru, terlihat sekali ia merasa tertekan. Bu, apakah aku sedang berbuat salah? Pikir Safira dalam hatinya, menahan air mata. Bunda Kusuma memberikan Safira minum. Maafkan kami nak, Bunda Kusuma berkata dengan suara yang penuh isak tangis. Bu, ibu, Safira berbisik pelan. Seolah mendengar suara Safira, Bu Ratna mendekat perlahan. Maafkan aku bu, Safira berkata dengan suara bergetar. Nu, ini semua kesalahan ibu, maafkan ibu, jawab Bu Ratna, memeluk Safira dengan penuh kasih sayang dan tangisan. Safira merasa seperti tak bisa mengendalikan dirinya. Semua emosinya, amarahnya, berontaknya, semua terasa di luar kendali. Kamu harus kuat nak, kamu pasti bisa. Allah selalu bersama kamu, ucap Bu Ratna. Allah? Apa itu Allah? Safira berkata dengan bingung, merasa dunia ini tak lagi punya makna. Sementara itu Bu Ratna kembali teringat akan masa lalunya bersama sang suami, yang tak lain adalah almarhum ayah kandung Safira, yakni Pak Haryanto. Malam itu suami Bu Ratna membawa seorang gadis yang berusia 12 tahun ke rumahnya. Bu, tolong rawat Anin, ucapnya tanpa basa-basi. Apa maksudnya Pak? Tanya Bu Ratna, napasnya naik turun. Maafkan aku yang telah hilaf bu, biar bagaimanapun Anin adalah anakku, ucap suami Bu Ratna. Anakmu, bukan anakku, jangan melibatkan aku dalam hubungan haram kalian, seru Bu Ratna dengan marah. Bu, Anita telah meninggalkan Anin sendiri, bagaimana bisa dia bisa bertahan hidup sendiri nanti? Maafkanlah bapak bu, ucap lelaki yang telah berkhianat itu. 12 tahun lamanya dia membohonginya. Sakit, rasanya sangat sakit. Bu Ratna memandangi wajah anak itu. Tak ada sedikit pun rasa hormatnya kepada orang tua. Ini didikan ibunya. Bu, tolong bantu bapak untuk merawat Anin, ucap suaminya bersimpuh. Hatinya telah hancur.
Namun melihat suaminya seperti itu, Bu Ratna tak tega. Akhirnya dia sanggupi permintaan suaminya untuk menerima anak hasil perselingkuhannya tinggal di rumah mereka. "Yang mana kamarku?" tanya Anin dengan nada ketus. Bu Ratna memandangi wajah suaminya. "Kamu sekamar dengan adikmu?" jawab Pak Haryanto. "Tidak, aku mau punya kamar sendiri," seru Anin. "Tidak ada kamar lain. Kamu mau tinggal di sini, maka kamu sekamar dengan anakku," jawab Bu Ratna dengan tegas. Dia langsung menghentakkan kakinya, tapi tetap menyetujui peraturan Bu Ratna. Hari demi hari Bu Ratna mulai menerima kehadiran Anin, meski hatinya masih terasa perih. Biar bagaimanapun, Anin adalah anak yang tidak berdosa dan tidak pantas menerima hukuman. Apapun yang Bu Ratna belikan untuk Safira, anak kandungnya, ia juga akan membelikan untuk Anin. Namun Anin selalu menginginkan apa yang dimiliki Safira, hingga Safira harus mengalah. Pun ketika seorang pemuda yang bernama Arga mengutarakan keinginannya untuk mempersuntingi Safira, Bu Ratna melihat gerik Anin yang seolah ingin terlihat di hadapan Arga. Namun ia segera menepis perasaan curiganya. Suami Bu Ratna telah dipanggil Sang Pencipta, sehingga kini akulah yang membesarkan mereka berdua. Safira yang memang sudah berteman dekat dengan Arga menerima pinangannya. "Bu, Safira tidak boleh menikah jika aku belum menikah," seru ke Anin saat itu. Bu Ratna memandangi wajahnya. "Bagi ibu tidak ada aturan seperti itu," jawab Bu Ratna. Anin tampak tidak menerima apa yang ia katakan, lalu pergi berlalu. Usia Safira memang lebih muda 2 tahun dari Anin. Anin sudah berusia 26 tahun, dan Safira baru 24. Itu yang menjadi alasan Anin berontak. Pada hari pernikahan Safira, Anin tak hadir. Ia mengatakan tidak bisa mengambil cuti. Anin memang sudah bekerja dan tidak tinggal bersama mereka lagi. Berbulan-bulan berlalu hingga akhirnya Safira akan melahirkan, sementara Arga berpamitan untuk tugas keluar kota. Safira terus menangis. Rasanya lucu melihat tingkah anaknya itu. Hingga Safira yang sudah mengalami kontraksi akhirnya dibawa ke rumah sakit bersalin. Ia bersama Bu Ratna dan ibu mertuanya. Kakinya terpaku, tubuhnya gemetar ketika melihat Arga yang sedang memegang tangan seorang wanita yang juga akan melahirkan. Kaki Bu Ratna seakan tak berpijak di tanah melihat sosok wanita itu. Anin. Iya, dia Anin. Anak yang diangkat, dirawat, dan diberikan kasih sayang selama ini oleh Bu Ratna, kini justru menusuk adiknya dari belakang. Safira hanya akan menangis ketika Anin terluka. Namun Anin justru mengambil hal berharga dari Safira. Bu Ratna sangat ingin menampar mereka berdua. Namun, sadar ini tempat umum, Bu Ratna hanya bisa memarahinya. Ia memandangi tubuh Safira yang juga terpaku. "Ya Allah, putriku sakit, hatiku sangat sakit," gumam Bu Ratna. Hatinya tercabik, buah hatinya kini mendapatkan luka yang begitu dalam. Sempat terdengar ucapan Anin yang menyuruh Arga untuk mengabulkan keinginan Safira. Wanita itu telah menjelma seperti ibunya. Kesalahan Bu Ratna adalah membiarkannya masuk ke dalam kehidupan mereka dan membesarkannya. Anaknya yang ia besarkan dengan taruhan nyawa kini berbaring dengan luka yang sangat dalam. "Safira, ibu akan selalu ada untukmu, nak," gumamnya segera membiarkan ingatannya akan masa lalu kelam itu. Beberapa hari berlalu, Bunda Kusuma dan Bu Ratna mengeluarkan Safira dari rumah sakit dengan paksa. "Du, kita pulang ya. Di sini tidak baik untuk kepulihanmu," ucap Bu Ratna sambil mengelus lembut kepala Safira. Safira dapat merasakan setiap elusan ibu maupun Bunda Kusuma. Ia dapat merasakan cinta mereka. "Nak, kamu harus bangkit. Kasihan Khalid," ucap Bu Kusuma. Safira memandangi wajah Bunda Kusuma. Nampak Bunda Kusuma menjadi salah tingkah. "Bun, apakah aku tidak cantik?" ucap Safira. Bunda Kusuma terdiam. "Kamu cantik sayang, sangat cantik," ucapnya terdengar bergetar. "Kita pulang ya," ucap Bu Ratna lagi. Safira mengangguk dan mulai bergerak mengikuti langkah mereka. Safira memeluk erat Khalid. "Bu, kalian belum memeluk anakku juga," seru seseorang dari arah belakang yang menghentikan langkah mereka. Bu Ratna menoleh kepada sumber suara itu. "Jangan pernah sekalipun kalian memanggilku dengan sebutan ibu," seru Bu Ratna dan langsung merangkul Safira. Bunda Kusuma pun seperti itu. Tidak ada sedetik pun dia melepaskan Safira. Mobil membawa mereka menuju tempat tujuan. "Kamu harus kuat, nak," ucap Bunda Kusuma lagi.
Safira hanya tersenyum mendakapi ucapannya. Iya, senyum yang bahkan Safira tak tahu apakah masih indah seperti dulu, atau telah berubah menjadi senyum kepedihan. Hampa. Semuanya terasa hampa. Beberapa saat berselang, taksi online tersebut berhenti di sebuah rumah. Bu, ini rumah siapa? Tanya Safira. Ini rumah baru kita. Kita mulai sekarang tinggal di sini ya, ucap Bu Ratna. Sekali lagi Safira mengangguk dan mengikuti langkah mereka. Bu Ratna menuju kamar mereka masing-masing. Khalid tidur bersamanya. Mau makan, Du? Tanya Bu Ratna. Untuk apa Safira makan? Bukankah selama ini ia makan? Tapi makan dulu, Du, ucap Bu Ratna. Aku kenyang, Bu, ucap Safira sambil merebahkan tubuhnya di ranjang. Safira memandangi wajah Khalid yang sedang terlelap. Safira mengelus pelan wajah mungil itu, sehingga membuatnya bergerak, tangisnya terdengar. Diam, jangan menertawakanku, teriak Safira. Bukannya diam, bayi itu malah tetap menangis. Diam, aku benci tawamu, teriak Safira lagi. Safira ingin memukulnya, tangannya melayang ke udara. Astagfirullahaladzim Safira, ucap Bunda Kusuma yang langsung merebut Khalid. Mereka sedang menertawakanku, Bun. Mereka senang tertawa ya? Tertawa. Ya Allah, Nak. Sadar, Nak, ucap Bunda Kusuma. Ia melihat Bu Ratna yang juga berlari ke arah mereka dan langsung menggendong Khalid. Maafkan Bunda, Nak. Maafkan Bunda yang gagal mendidik anak, ucap Bunda Kusuma yang memeluk Safira. Bu, bilang dia berhenti tertawa. Aku tidak suka mendengar suara mereka, teriak Safira. Dadanya terasa sakit. Ya Allah, betapa sakit mencintai umatmu ya Allah, teriak Safira. Bayangan Kak Anin dan Mas Arga terus berputar di kepalanya. Istighfar, Nak, ucap Bunda Kusuma yang memeluk Safira. Bunda, sakit Bunda, sakit, ucap Safira yang meremas dadanya. Mereka terus tertawa, mereka terus melihatku Bunda, rintih Safira. Kamu memiliki Bunda dan Ibu, Nak. Kamu jangan pernah takut ya, ucap Bunda Kusuma yang kini membingkai tangannya di wajah Safira. Bunda, kenapa sesakit ini, Bun? Kenapa seperti ini? Teriak Safira lagi. Bunda Kusuma terus memeluk Safira. Bukan aku yang salah. Mereka yang salah kan? Bukan aku yang salah, Tuhan. Kenapa aku yang dihukum? Teriak Safira histeris. Sakit, Bun, sakit, teriak Safira lagi yang kini melompat-lompat. Ya Allah, Nak. Bunda Kusuma pun ikut berteriak dan mencoba menangkap Safira. Bunda, dadaku seperti diiris pisau. Banyak pisau, Bun. Mereka berhasil membuatku hancur, Bun, ucap Safira meremas dadanya lagi dengan bersujud. Kenapa aku bisa mencintai Mas Arga? Kenapa sih? Tenang, Nak, tenang, ucap Bunda Kusuma. Suara tangisan Khalid terus terdengar. Bayiku, mana bayiku? Ucap Safira yang langsung berlari mencari Khalid. Ia melihat Bu Ratna yang mendekap erat bayi itu. Dia lapar, sini Bu, ucap Safira yang meminta Khalid kepada Bu Ratna. Bu Ratna melihatnya dengan berderai air mata. Bu, ucap Safira pelan. Kamu pasti bisa, ucap Bu Ratna. Safira pangku Khalid itu, diberikannya aksi yang dibutuhkannya. Wajah Khalid sangat polos. Maafkan Mama, Nak, ucap Safira pelan memandangi wajahnya. Bunda Kusuma melihat Safira dan duduk di sampingnya. Kamu harus keluar dari masalah ini, Nak. Kamu pasti bisa, ucap Bunda Kusuma. Bun, tolong foto aku dan Khalid seperti ini, pinta Safira. Bunda Kusuma menuruti keinginannya dan langsung mengambil gambar. Tolong perlihatkan foto ini ketika aku tidak bisa mengendalikan diriku ya, Bun, ucap Safira. Ya Robbi, izinkan aku untuk menjadi wanita tangguh. Umam Safira coba menetralkan dirinya. Setelah Khalid tertidur, Bu Ratna langsung mengambilnya dan memindahkannya di kamarnya. Bu, apakah aku bukan ibu yang baik? Ucap Safira tertunduk. Kamu ibu terbaik di dunia, ucap Bu Ratna. Safira tarik nafas dengan sangat berat. Aku memanglah bukan wanita yang baik, gumam Safira sambil berdiri. Rasanya tubuh itu sangat lelah. Ya Allah, jika Engkau memberikanku pilihan, maka bawalah aku dari dunia ini, gumamnya lagi sembari rebahkan tubuhnya di ranjang. Tiba-tiba ponselnya berdering.
Nomor Mas Arga terus-menerus memanggil di ponsel Safira. Stop, jangan ucapkan itu lagi. Jangan kau berkata cinta lagi. Pergi, teriak Safira menutupi telinganya dengan bantal. Hatinya kembali teriris saat dia memikirkan Kak Anin dan Mas Arga. Keduanya yang sedang menikmati malam bersama. Safira berteriak, "Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu, tolong aku, Bu, tolong." Bu Ratna dan Bunda Kusuma datang dengan cepat, seperti penjaga yang datang menyelamatkan dari kegelapan. Safira memeluk Bu Ratna, seakan berharap bisa merasakan sedikit kedamaian. "Neng, istighfar, Neng, istighfar," ucap Bu Ratna, berusaha menenangkan. Air mata Safira tak bisa dihentikan. Astagfirullahaladzim, ya Allah," bisiknya pelan, meremas dadanya dengan keras. Rasa sakit di tubuhnya yang masih terasa akibat persalinan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan perasaan yang mengiris hatinya. Safira merasakan keputusasaan, seakan tak ada jalan keluar. "Ya Robbi, jika aku bersalah maka hukumlah aku sesuai kemampuanku. Aku menyerah dengan sakit ini, ya Allah," teriaknya lagi, seakan menyerahkan semua rasa sakit ini kepada Tuhan. Bunda Kusuma yang melihat penderitaannya memeluknya erat. "Bun, sakit," ucap Safira pelan, suara yang penuh dengan keputusasaan. Tangisan itu semakin tak terkendali, perasaan campur aduk antara cinta, pengkhianatan, dan rasa takut. "Sabar, Du, insya Allah ada hikmahnya," kata Bu Ratna, mencoba memberi sedikit harapan. Tapi bagaimana mungkin ada hikmah di tengah luka yang begitu dalam? Bunda Kusuma mengambil ponselnya dan mengatakan dengan tegas, "Bunda, blokir nomor Arga." Saat itu Safira hanya bisa mengangguk sambil meminum air yang diberikan Bunda Kusuma, seakan ingin menelan semua perasaan itu bersama air tersebut. Namun meskipun ada nasihat dan perhatian dari orang-orang di sekitarnya, bayangan Mas Arga dan Kak Anin terus mengganggu pikiran Safira. Dia berbaring di ranjang, berusaha menutup mata, namun bayangan mereka terus berputar, seakan tak bisa hilang sekejap pun. Astagfirullahaladzim, gumam Safira pelan, mencoba mengusir bayangan itu dengan doa. Bunda Kusuma terus memegang tangannya mencoba menenangkannya. "Kamu pasti bisa. Kamu bukan orang lemah. Ayo, kamu pasti bisa, bukan?" ucap Bunda Kusuma dengan penuh keyakinan. Namun hatinya bertanya, apakah Safira benar-benar bisa? Tangisan Khalid, anak yang seharusnya memberi kebahagiaan, malah semakin membuat Safira tak terkendali. Suara tangisan itu seperti tawa mereka berdua, Mas Arga dan Kak Alin, yang membuat hatinya semakin perih. "Ah!" teriak Safira keras, mencoba mengeluarkan semua rasa sakit yang mengganggunya. Tutup mulutnya, Bu, atau aku akan membuangnya ke jalan." Suaranya penuh dengan amarah dan kesedihan. Bunda Kusuma dengan cepat merangkul Safira, mencoba menenangkan. "Coba lihat ini, kamu menyayangi anakmu," ucapnya sambil memperhatikan foto yang Safira minta beberapa waktu lalu. Wajah bayi Khalid yang polos itu memperlihatkan sesuatu yang sangat berbeda. Cinta yang murni, yang tak pernah meminta apapun selain kasih sayang. "Bunda," ucap Safira lirih, matanya penuh dengan keputusasaan. "Iya sayang," jawab Bunda Kusuma dengan lembut. "Tolong bantu aku untuk sembuh ya, Bun," ucap Safira, suara yang penuh permohonan. Bunda Kusuma dengan penuh kasih sayang menjawab, "Iya sayang, Bunda akan selalu ada untukmu dan Khalid. Bunda akan selalu membantumu." Bu Ratna mendekat dengan Khalid di tangannya, memberi sedikit penghiburan. "Coba lihat tuh, mungkin dia rindu kamu," katanya, sambil memperhatikan wajah Khalid yang tertidur dengan tenang. Safira ingin mencium wajah itu, tetapi hatinya bimbang. Dia tahu kadang dirinya tak bisa mengendalikan emosinya. Dia takut jika dia tak bisa mengendalikan diri, dia akan menyakiti anaknya. Entah sakit apa yang sedang dialami, Safira tidak tahu, tetapi itu adalah kenyataan yang harus dia hadapi. Bunda Kusuma memandang Safira dalam. "Kamu mau ke psikiater?" tanyanya dengan suara pelan, penuh perhatian. Hari-hari berlalu dengan pelan, seiring dengan upaya Safira untuk sembuh setiap pagi. Ketika matahari mulai menyinari rumah, Safira merasakan sedikit ketenangan, meski perasaan kosong dan sakit di hatinya masih terus ada. Namun dia tahu bahwa langkah kecil yang diambil setiap hari adalah bagian dari perjalanan menuju kesembuhan. Bunda Kusuma dan Bu Ratna terus mendampinginya.
Mereka berdua menjadi penyokong kuat bagi Safira, memberikan dukungan tanpa henti. Mereka tidak membiarkannya sendiri, bahkan ketika Safira merasa dunia ini terlalu berat untuk dihadapi. Dan meskipun dia seringkali merasa cemas atau takut, terutama saat mengingat Arga dan Kak Anin, ada juga secercah harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Setiap kali Khalid terbangun, Safira akan memeluknya erat. Melihat mata Khalid yang besar dan polos memberinya sedikit kedamaian, bayi itu seperti menjadi sumber kekuatan baru dalam hidupnya. Meskipun Safira merasa dirinya jauh dari sempurna sebagai ibu, setiap senyum dan tawa Khalid terasa seperti hadiah dari Tuhan yang memberikan secercah kebahagiaan di tengah kegelapan. Namun, meski dia berusaha sekuat tenaga, kenyataan tak bisa begitu saja dihindari. Suatu pagi ketika Safira sedang menidurkan Khalid, ponselnya bergetar di meja samping tempat tidur. Nomor tak dikenal menelponnya. Nafas Safira terhenti sejenak. Dia mengangkat ponselnya dengan tangan yang gemetar. Dengan hati yang berdebar, dia menjawab panggilan itu meskipun hatinya menolak. Safira, suara Arga terdengar dari seberang telepon, rendah dan penuh penyesalan. Hah? Safira mengumpulkan keberanian, meskipun hatinya terasa seperti disayat-sayat. Saya ingin minta maaf. Suara Arga. Suaranya sedikit bergetar. Saya tahu saya telah melakukan kesalahan besar, dan tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Tapi saya ingin kamu tahu, saya menyesal, sangat menyesal. Safira menutup matanya sejenak, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Hatinya berkecamuk antara keinginan untuk mendengar penyesalan itu dan rasa marah yang begitu besar terhadap pengkhianatan yang telah Arga lakukan. Apa kamu menghubungi saya hanya untuk mengatakan itu? Safira akhirnya bertanya. Rasa kecewa dan kebingungan tercampur aduk dalam suaranya. Saya ingin kembali, Safira. Saya ingin memperbaiki semuanya. Saya ingin kita bersama lagi. Tapi saya tahu, itu semua ada di tanganmu. Saya tidak bisa memaksa, kata Arga dengan suara penuh harapan yang hampir hancur. Safira merasa dunia di sekitarnya seperti terhenti sejenak. Apakah dia bisa memberikan kesempatan kedua? Apakah dia bisa memaafkan dan melupakan semua yang telah terjadi? Khalid, yang saat itu baru terbangun dan mulai menangis, seolah mengingatkan Safira pada tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar hubungan yang terluka. Aku harus melindungi Khalid, bisiknya pelan, menatap wajah putranya yang masih polos. Arga, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk diri sendiri aku dan Khalid. Aku tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Safira akhirnya berkata, suaranya penuh dengan rasa kesedihan. Safira, saya paham. Arga menjawab dengan pelan, seakan mengerti bahwa semua yang terjadi bukan hanya tentang dirinya. Aku akan menunggu jika kamu ingin memberi aku kesempatan lagi. Tapi aku tetap akan menghargai keputusanmu. Dengan perasaan yang berat, Safira menutup telepon. Hatinya terasa hampa. Tapi dia tahu dia telah mengambil langkah pertama untuk memberi dirinya ruang. Keputusan itu belum final, tetapi untuk saat ini, dia perlu memprioritaskan dirinya dan Khalid. Bu Ratna yang mendekat melihat wajah Safira yang penuh kelelahan. Sayang, apa yang terjadi? Tanyanya lembut. Aku baru saja berbicara dengan Arga, jawab Safira. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia minta maaf, dan dia ingin kembali. Bu Ratna mengangguk pelan, memberikan ruang bagi Safira untuk merasakan perasaannya sendiri. Apapun keputusanmu sayang, kamu berhak untuk memilih. Yang terpenting adalah kamu menemukan kedamaian di hati. Safira menatap Khalid yang sedang tertidur kembali di pelukannya, dan seberkas senyum muncul di wajahnya. Mama akan berjuang untukmu Khalid. Mama akan berusaha sembuh, apapun yang terjadi. Bunda Kusuma masuk ke kamar, memandang dengan lembut dan berkata, tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaanmu, Safira. Kamu sudah cukup kuat. Kita akan melewati ini bersama-sama ya. Bunda Kusuma dan Bu Ratna terus berada di sisi Safira. Mereka menyadari betapa besar pergolakan batin yang dialami Safira, dan mereka tidak membiarkannya menghadapi semuanya sendiri. Bunda Kusuma dengan segala kebijaksanaannya sering kali mengingatkan Safira untuk memberi ruang bagi dirinya sendiri, untuk memulihkan hati yang terluka. Suatu sore ketika Safira sedang duduk bersama Bu Ratna di ruang tamu, Khalid tertidur di pangkuannya. Bu Ratna memandangnya dengan tatapan penuh kasih dan sayang. Duh,
Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk Khalid, kata Bu Ratna dengan lembut. Sekarang giliran kamu untuk menjaga dirimu sendiri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Safira menatap Khalid yang sedang tidur nyenyak, dan untuk sesaat hatinya terasa tenang. Aku hanya ingin dia tumbuh dengan bahagia, Bu. Aku ingin dia merasakan kasih sayang tanpa beban. Bu Ratna mengangguk, senyum tipis di bibirnya. Khalid akan merasakannya, Du. Dan kamu juga, suatu hari nanti. Safira menarik nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi Bu, aku takut. Aku takut jika aku tidak bisa melupakan semua yang terjadi. Aku takut jika aku tetap terjebak dalam masa lalu. Memang tidak mudah, Du, Bu Ratna berkata pelan. Tapi percayalah, kamu bisa. Dengan waktu dan doa, dengan cinta, kamu akan menemukan jalanmu. Jangan ragu untuk mencari kebahagiaanmu, sayang. Jangan terperangkap dalam kenangan yang menyakitkan. Safira terdiam, merenung, kata-kata Bu Ratna menyentuh hatinya. Aku ingin sembuh, Bu. Aku ingin kembali menjadi diri aku yang dulu. Tapi aku juga takut, jika aku terlalu cepat melupakan semuanya, aku akan mengkhianati perasaan yang pernah ada. Bu Ratna menyentuh tangan Safira dengan lembut. Menghargai perasaan bukan berarti kita harus terjebak di dalamnya selamanya. Kamu berhak untuk melangkah maju, Nduk. Bahkan jika itu berarti harus meninggalkan yang sudah berlalu. Saat itu Safira merasa ada kedamaian yang mulai meresap di dalam hatinya. Perjalanan untuk sembuh mungkin panjang, tetapi dia tahu dia tidak sendirian. Bunda Kusuma, Bu Ratna, dan Khalid selalu ada untuknya, memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat. Malam itu setelah Khalid terlelap di ranjang, Safira duduk di balkon rumah, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit. Dia merasa sedikit lebih ringan. Keputusan untuk memberi dirinya waktu untuk fokus pada dirinya dan Khalid adalah langkah yang benar. Meski masa lalu selalu mengingatkannya, dia tahu bahwa masa depan masih terbuka lebar dan dia berhak untuk mengejarnya. Bunda Kusuma datang mendekat, duduk di sampingnya. Sudah merasa sedikit lebih baik, sayang? Tanyanya dengan lembut. Safira mengangguk, matanya memandang langit malam. Aku mulai merasa lebih baik, Bunda. Aku ingin sembuh. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Khalid. Bunda Kusuma tersenyum, memeluk Safira dengan hangat. Kamu pasti bisa, sayang. Kita akan terus bersama-sama, apapun yang terjadi. Safira menatap Bunda Kusuma merasakan kasih sayang yang mendalam. Dalam hati dia berjanji untuk berjuang, tidak hanya untuk Khalid, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Terima kasih, Bunda, ucap Safira, suaranya terbata-bata. Untuk apa, sayang? Tanya Bunda Kusuma, sambil mengelus rambut Safira dengan lembut. Karena sudah selalu ada untuk aku, karena sudah membantu aku untuk bangkit, jawab Safira dengan penuh rasa syukur. Bunda Kusuma mencium puncak kepala Safira. Itu adalah tugas Bunda, kita akan selalu ada untukmu, Safira. Hari-hari berlalu dan Safira mulai merasakan perubahan kecil yang signifikan dalam dirinya. Dengan setiap senyuman Khalid, setiap langkah kecil yang diambil untuk sembuh, ia merasa seolah-olah hatinya mulai sedikit demi sedikit pulih. Namun meskipun itu terasa lebih baik, bayang-bayang masa lalu dengan Arga dan Kak Anin tetap menghantuinya. Ada rasa kesepian dan ketidakpastian yang tak mudah dihilangkan begitu saja. Suatu pagi ketika Safira sedang duduk di ruang tamu sambil memandangi Khalid yang sedang bermain dengan mainan, ponselnya kembali bergetar. Nomor sama, seperti sebelumnya kembali menelpon. Tanpa berpikir panjang, Safira mengangkatnya. Namun kali ini ada rasa yang berbeda dalam hatinya. Tidak ada rasa takut atau marah, hanya ketenangan. Safira, suara Arga terdengar dari seberang. Aku tidak tahu bagaimana memulai, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku sangat menyesal atas semua yang terjadi. Aku tahu telah menghancurkan kepercayaanmu, dan aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin membuat semuanya benar. Safira terdiam sejenak, memandang Khalid yang bermain tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Arga, ucapnya pelan. Aku sudah lama berpikir tentang ini. Aku tahu kamu menyesal, tapi ada banyak hal yang harus aku pikirkan. Bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang masa depanku dan Khalid. Safira, aku mengerti. Arga berkata dengan suara berat. Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku ingin kamu tahu, aku siap untuk melakukan apapun demi memperbaiki semuanya. Bahkan jika itu berarti kita tidak bersama lagi. Safira merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara Arga meskipun penuh penyesalan, tidak mengubah perasaannya secara drastis.
Dia tahu perasaan itu sudah terlalu terluka. Tapi yang lebih penting, ia merasa bahwa dia sudah bisa melepaskan. Aku rasa kita harus belajar untuk berjalan di jalan yang berbeda, Arga, kata Safira dengan suara tegas namun lembut. Aku harus melanjutkan hidupku, dan aku ingin kamu tahu, aku akan selalu berdoa yang terbaik untukmu. Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Arga terlihat kesulitan menerima kenyataan ini. Jadi, ini benar-benar akhir untuk kita. Safira mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tegas. Iya, Arga, aku sudah memberi diriku waktu untuk memaafkan. Tapi ada kalanya kita harus berpisah untuk bisa melanjutkan hidup. Terlalu banyak yang telah terjadi. Dan aku harus terus maju. Ada keheningan yang panjang di seberang sana. Dan akhirnya Arga berkata, aku paham. Aku hanya ingin kamu bahagia, Safira. Terima kasih karena memberi aku kesempatan untuk mengungkapkan semuanya. Aku akan menghargai keputusanmu. Safira tersenyum lembut, meskipun ada rasa perih yang menyentuh hatinya. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, Arga. Semoga kamu bisa memperbaiki semuanya. Dengan perlahan Safira menutup telepon. Ada rasa lega yang mengalir di dadanya. Seakan-akan beban berat yang selama ini menghipit hatinya akhirnya terangkat. Safira tahu bahwa melepaskan Arga adalah keputusan yang sulit, tetapi juga yang paling benar untuknya. Dengan itu mereka berdua berpisah. Safira berjalan pulang dengan langkah kaki yang lebih ringan, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan banyak pertanyaan dan kenangan yang sulit dilupakan. Namun dia tahu bahwa keputusan itu adalah yang terbaik untuknya. Dia sudah siap untuk melanjutkan hidup tanpa Arga dan menyembuhkan dirinya sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, Safira mulai merasa lebih kuat. Perjalanan penyembuhannya tidaklah mudah, tetapi dia tahu dia telah mengambil langkah yang tepat. Dengan dukungan dari Bunda Kusuma, Bunda Ratna, dan teman-temannya, dia mulai kembali menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Hali tumbuh sehat dan bahagia, dan Safira belajar untuk mencintai dirinya sendiri lagi. Suatu hari ketika Safira duduk di taman bersama Khalid, melihat anaknya bermain di bawah sinar matahari, ia merasa damai. Meskipun luka lama itu masih ada, Safira tahu bahwa luka itu akan sembuh sering berjalannya waktu. Ia tidak perlu lagi terbelenggu oleh masa lalu. Bunda Kusuma mendekat, duduk di sampingnya. Kamu sudah kuat, Safira. Aku bangga padamu, kata Bunda Kusuma sambil mengelus rambutnya dengan lembut. Safira tersenyum, matanya berbinar. Terima kasih, Bun. Aku rasa aku sudah siap untuk melanjutkan hidupku. Aku akan melakukannya untuk Khalid dan untuk diriku sendiri. Di sana, di bawah langit yang cerah, Safira merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa meskipun hidupnya tidak sempurna, dia sudah menemukan kebahagiaan dalam keberanian untuk melepaskan dan melangkah maju. Hidupnya, meskipun penuh dengan luka dan kehilangan, juga penuh dengan harapan baru. Safira menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam menerima kenyataan, melepaskan masa lalu, dan memberi diri sendiri kesempatan untuk sembuh. Dia berjanji untuk terus berjuang demi kebahagiaan Khalid dan dirinya sendiri. Arga, meskipun ingin memperbaiki kesalahan, harus menerima kenyataan bahwa beberapa hubungan memang tidak bisa diperbaiki. Dan kadang, waktu dan jarak adalah hal terbaik yang bisa dilakukan. Safira akhirnya belajar bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu melepaskan apa yang tidak lagi membawa kedamaian dalam hidup kita, dan fokus pada apa yang ada di depan. Penerimaan terhadap kenyataan, terkadang kita harus menerima kenyataan yang pahit untuk menemukan kedamaian dalam hidup. Menerima bahwa hubungan yang berakhir adalah bagian dari perjalanan kita membantu kita untuk tumbuh. Meninggalkan yang tidak lagi membawa kebahagiaan adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Memaafkan dan melepaskan adalah langkah pertama untuk menyembuhkan diri. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.